Kali ini kita akan membahas bagian akhir dari jarak di dalam ruang, yaitu jarak garis ke bidang, di mana garis dan bidang saling sejajar, dan juga jarak dua bidang yang saling sejajar. Yang pertama, kita akan membahas jarak garis ke bidang yang sejajar. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar adalah jarak antara garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Atau jarak antara garis tersebut dengan bayangannya pada bidang. Misalkan ada garis AB ini dan bidang V, maka kita buat proyeksi dari garis AB pada bidang V. Ya, AB sejajar bidang V. Ya. Proyeksi A pada bidang V adalah A aksen. Ya. Proyeksi B pada bidang V adalah B aksen. Sehingga bayangan AB adalah A aksen B aksen. Ya. Ingat ya bahwa A aksen ini harus tegak lurus bidang V. Juga B aksen ini harus tegak lurus bidang V. Itu dia ya. Sehingga jarak dari garis AB ke bidang V bisa kita katakan jarak A ke A aksen atau jarak B ke B aksen. Ya, sama jaraknya karena dia sejajar. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu soal yang pertama ini. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H seperti ini. Pada alas ada garis AC, kemudian diagonal sisinya dan kita juga ada diagonal ruangnya AG ya. Nah, maka proyeksi AB pada bidang CDHG yang di belakang CDHG ini, AB yang ini ya. Nah, mana dia yang tegak lurus bayangannya, maka B bayangannya adalah C. Ya. A bayangannya adalah D gitu pada bidang CDHG gitu, berimpit pada C dan berimpit pada D. Maka bisa kita katakan bahwa proyeksi AB pada bidang CDHG adalah DC. Ya. Karena ini kan balok, pastilah AD tegak lurus dengan bidang CDHG. BC juga tegak lurus pada bidang CDHG. Oke. Kemudian proyeksi AG pada bidang ABCD, pada bidang alas AG yang ini. Nah, titik A-nya sudah menempel pada ABCD sehingga bayangannya berimpit dengan titik A itu sendiri. Nah, sementara bayangan G jatuh tegak lurus pada C, berimpit pada C, sehingga bisa dikatakan proyeksi AG pada bidang ABCD adalah AC ya. Ya, selanjutnya adalah proyeksi BD pada bidang EFGH. Mana BD? Ya, ini BD. Ya. Pada bidang EFGH atas ini itu adalah FH. Kenapa? B ke F ini ya itu tegak lurus BF terhadap EFGH sehingga F ini bayangan B pada EFGH. DH tegak lurus dengan EFGH juga, maka H adalah bayangan D pada EFGH. Sehingga proyeksi BD pada EFGH adalah FH ya. Dan kemudian proyeksi AE ya, AE ini pada bidang ABCD pada bidang alas, maka dia bayangannya pada alas adalah A itu sendiri maka titik saja atau poin ya. Oke, itu dia cara menentukan proyeksi atau bayangan. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh kita yang nomor 2. Diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB 2 cm,
AD 4 cm, AE 6 cm. Jika K titik tengah rusuk AD, tentukanlah jarak antara garis CD dengan bidang yang melalui EF dan titik K. Wah, ini kita gambar dulu ya. Inilah dia baloknya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Panjang AB adalah 2. Oke. Panjang AD 4. Nah, 4 nanti aja kita isi karena di AD itu nanti ada kita lihat titik K gitu ya. Nah, maka kita biar aja ini 4 pokoknya ya. Nah, panjang AE-nya 6 cm. Oke. Jika titik K titik tengah rusuk AD, ya ini dia, makanya kita nggak tulis tadi 4-nya karena di situ ada K. Untuk mencatatkan dia di tengah-tengah karena panjangnya 4, maka di sini AK 2, KD juga 2 ya. Nah, katanya lagi, tentukanlah jarak antara garis CD yang ini ya di alas itu dengan bidang yang melalui EF dan titik K. Ada bidang melalui EF ini dan K. Ini dia. Melalui EF dan K. Jadi bidang EFK. Oke ya. Berapa jarak antara garis CD ke bidang EFK ini ya? Cara menghitungnya begini ya. Kita buatlah dulu irisan bidang yang melalui EFK. Irisan bidang ini maksudnya adalah bidang yang memotong ruang. Nah, gitu, bangun ruang. Ini kan belum dipotongnya, masih di tengah-tengahnya ya kan? Jadi kira-kira bidangnya ini nanti akan memotongnya seperti ini. Nah, tarik garis K, KL juga di tengah-tengah ini dia kan. Maka tariklah L ke F. Nah, inilah dia jadi irisan bidang itu. Sehingga kalau dia berupa ini pisau, dia sudah membelah bangun ruang ini ya menjadi 2 bagian. Nah, jadi sekarang bidang EFK sebidang dengan bidang EKLF ya. Nah, jadi EFLK boleh, EFLK boleh gitu ya. Nah, sebidang dia. Jadi bisa digantikan itu. Sehingga kalau kita mau mencari berapa jarak CD ke bidang EFK sama saja dengan jarak CD ke bidang EFLK ya. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya ini kan kita memproyeksikannya CD ini ke bidang FLK ini kan mau jatuh di mana gitu. Sementara miringnya itu menjauhi dia ya. Maka caranya kita perpanjang FL-nya dan EK-nya ke bawah. Atau boleh juga dengan cara yang ini. Buat garis sejajar CD. Ya. Sedemikian sehingga nanti akan terbentuk bidang yang sejajar dengan EFLK ini dia. Misalnya dia ada PQ seperti itu ya, PQ ya gini. Jadi nanti bidang daripada CDPQ ini sedemikian rupa sejajar dengan EFLK. Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung jarak antara CD ke EFK ini sama dengan jarak PQ ke EFLK yang ini ya, yang kita tuju ini. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita proyeksikanlah PQ ini ke EFLK. Proyeksikan seperti ini ya. Bayangan P ke EFLK adalah jatuh pada garis EK, yaitu P aksen. Nah, kemudian bayangan Q pada bidang EFLK ini adalah Q aksen ya. Nah, jadi itulah dia. Dapat bayangannya itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa jarak CD ke EFK tadi, CD yang bawah ini ke EFK, sudah bisa kita katakan jarak dari Q ke Q aksen atau P ke P aksen. Nah, di sini saya tulis Q ke Q aksen saja karena ini yang mau dihitung, kan sama ini karena sejajar. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita tariklah QL. Ini dia. Kenapa? Karena
QL ini tegak lurus dengan FQ. Kenapa? QL tiang, FQ atap. Antara tiang dengan atap saling tegak lurus sehingga terbentuk segitiga siku-siku, ya. Nah, kita sudah biasa menghitung ini. Jadi dia menjadi QF L, segitiga siku-siku di Q. Dan Q aksennya itu ya ini 2, ini 6, sehingga panjangnya ini adalah 2 akar 10, ya, pakai Pitagoras. Nah, jadi Q aksennya itu yang ini, ya, tegak lurus. Maka ini adalah hal yang mudah kita lakukan karena sudah berulang-ulang untuk menghitung Q aksen. Yaitu cukup kita hitung dengan cara bahwa FL kali Q aksen sama dengan FQ kali QL, ya. Nah, sehingga masukkan angka-angkanya. FL-nya sama dengan 2 akar 10 kali QQ aksen. FQ-nya sama dengan 2 dan QL-nya sama dengan 6. Coret 2-nya, ya. Lalu kalikan dengan akar 10 semua. Jadi 10 QQ aksen sama dengan 6 akar 10. Nah, baru QQ aksennya adalah 6/10 akar 10. 3/5 akar 10, ya. Nah, jadi jarak dari CD ke bidang EFK adalah 3/5 akar 10. Oke. Nah, itulah dia jarak dari dua garis dan bidang yang saling sejajar. Oke, ya. Kali ini kita akan menghitung jarak antara dua bidang yang sejajar. Di sini misalnya ini ada dua bidang yang sejajar, ya. Maka ini ada segmen garis antara kedua bidang, di mana garis ini tegak lurus terhadap satu bidang karena sejajar. Maka otomatis garis ini karena bidangnya sejajar, maka otomatis segmen garis ini juga akan tegak lurus pada bidang yang satunya lagi. Pasti itu, ya, karena sejajar. Nah, itu aksiomanya. Nah, sekarang pengertian dari jarak antara dua bidang sejajar adalah, ya, panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang. Nah, inilah dia jaraknya itu. Jadi kalau di sini ada bidang U, yang ini ada bidang V, di mana bidang U dan bidang V sejajar, ya, ini ada misalnya titik ujung garisnya adalah A, ini titik ujung garisnya adalah B. Maka jarak antara bidang U dan bidang V yang sejajar ini adalah panjang segmen garis AB, di mana AB tegak lurus U juga tegak lurus V, pasti, ya. Karena kalau udah sejajar satu bidang ini, yang satu tegak lurus, sebuah garis tegak lurus sebuah bidang, maka dia juga akan tegak lurus pada bidang lain. Ini aksioma udah pernah kita pelajari pada dimensi 3 bagian pertama kemarin, ya. Oke, nah mengenai ini cara berhitungnya tetap sama karena ini adalah tegak-tegak lurus. Nah, kita lihat dulu contoh yang ketiga ini. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm, ya. Hitunglah jarak antara bidang ACH dengan bidang BEG. Kita gambar dulu, ya. Ini dia kubusnya. Kita buat begitu di belakang, ya. Ini ada maksudnya, ya. EFGH-nya juga begitu. Oke. Nah, kemudian katanya bidang ACH. Ini dia AC, ya, panjang rusuk 6 dulu. Ini dia AC-nya. ACH berarti yang warna kuning ini, ya. Dan bidang BEG berarti ini yang warna biru. Nah, yang mau dihitung jarak mereka berdua. Pastinya dari gambar ini nampak bahwa bidang ACH dan bidang BEG ini sejajar memang, ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung jaraknya ini? Gini caranya, ya. Misalkan kita tambahkan ada sebuah titik di bidang ACH tepat di tengah-tengah daripada AC. Jadi namanya garis QH. Pada bidang BEG ini kita letakkan juga titiknya, titik P misalnya, juga tepat di tengah-tengah daripada EG, misalnya BP. Nah, karena bidang ACH sejajar bidang BEG, maka garis daripada QH sejajar dengan BP, ya, di mana QH pada ACH
dan BP pada BEG. Jadi mereka juga sejajar. Nah, otomatis kalau saya tarik dari titik P ke garis QH, ya, yaitu jadi PR, di mana PR ini tegak lurus dengan QH, ya. Nah, maka PR juga akan tegak lurus dengan BP, ya, itu aksiomanya untuk dua garis sejajar. Nah, otomatis bisa kita katakan bahwa PR tegak lurus juga dengan ACH dan PR juga tegak lurus dengan BEG. Akibatnya PR adalah jarak antara bidang ACH dan BEG. Berarti yang kita cari PR sekarang, ya. Nah, tegak lurus pada kedua bidang. Nah, jadi bagaimana cara menghitung PR? Nah, coba kita tarik aja dulu FH ini, ya. Nah, di mana FH diagonal sisi panjangnya 6 akar 2. Berarti PH panjangnya 3 akar 2. Lalu tariklah PQ. PQ ini sama dengan rusuk ini FB ini. Panjangnya juga 6. Ya. Jadi terbentuklah segitiga siku-siku QPH, ya. Di dalamnya ada PR. Nah, lagi-lagi kita menggunakan teknik yang sama, ya. Ada QPH di mana PH-nya 3 akar 2, PQ-nya adalah 6. Pakai Pitagoras, nanti dapat QH-nya 3 akar 6, ya. Nah, jadi PR-nya yang ini tegak lurus, ya. Nah, bagaimana cara menghitung PR ini? Lagi-lagi kita menggunakan teknik, ya, perkalian dua pasang segmen garis yang saling tegak lurus akan sama, ya, gitu. Nah, jadi QH kali dengan PR sama dengan PQ kali PH. QH-nya adalah 3 akar 6 kali PR, PQ-nya adalah 6 kali PH, PH-nya 3 akar 2. Tiganya coret. Lalu akar 6 ini kita buang dengan cara kalikan dengan akar 6. Jadi 6 PR, ya, sama dengan 6 PR sama dengan 6 akar 12, ya. Lalu 6-nya coret. 6-nya coret, tinggal akar 12. Akar 12 itu kan 2 akar 3. Jadi PR 2 akar 3, sehingga bisa kita katakan jarak ACH dan bidang BEG sama dengan 2 akar 3 cm, ya.